Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, apa kabarnya? Ketemu lagi sama saya Rina Harahap dan senang banget hari ini kita ada di Doms Box. Doms Box itu adalah tempat latihan functional fitness. Apa sih functional fitness? Yuk kita panggilin dulu coachnya ya biar bantu jelasin. Coach. Oke. Nah, ini coach aku, namanya Coach Wichen. Iya. Coach, apa sih functional fitness itu? Oh, rame penontonnya udah ya. Oke, functional fitness ya. Functional fitness itu sendiri kita adalah latihan yang kita adaptasikan dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi kegiatan yang mendukung gerakan kita sehari-hari sendiri gitu. Oh gitu. Apa aja meliputi ada strength juga, angkat beban ataupun ada Ya, yang segala pasti macam? kita seperti pasti ada strength juga, ada conditioning gitu. Jadi Ya. tujuannya itu memang untuk meningkatkan performa dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri gitu. Oke. Siapa aja sih yang boleh ikutan functional fitness ini? Oke, yang boleh ikut semua dari segala batas usia boleh ikut selama dia nggak ada halangan atau riwayat cedera. Tapi kalaupun ada riwayat cedera, biasanya bisa kita akalin dengan segala cara sih. Semuanya Oke. ramah untuk segala Iya. kalangan. Oh, berarti bisa untuk semua segala Iya, usia. betul. Dan kalau misal pun ada masalah, harus dikonsultasikan dulu ya Coach ya? Iya, betul. Oke, kita Disampaikan lihat dulu. aja langsung keseruannya gimana latihan kita hari ini ya. Yuk viewers, come Let's on. go. Viewers, functional fitness kini menjadi salah satu olahraga yang banyak digemari kaum urban, baik pria maupun wanita. Functional fitness merupakan gerakan olahraga yang disesuaikan dengan gerakan tubuh dalam beraktivitas sehari-hari. Functional fitness ini juga terbukti dapat meningkatkan stabilitas, kekuatan, mobilitas, daya tahan, serta fleksibilitas tubuh. Oke, hai viewers. Sebelum kita mulai, alat-alat apa aja sih yang dipergunakan di functional fitness? No, kita lihat yuk, Oke. mari ya. Mulai tadi kita ada snatch, jadi kita mulai dari mana dulu nih Coach? Ini Kita apa nih Coach? pakai Nih tadi Oke, waktu resistance pemanasan. snatch. Ya. Resistant band. Ini Ya. resistant band. Fungsinya untuk bantu-bantu pemanasan, untuk stretching aja sih. Jadi dia memberikan perlawanan balik tekanan saat kita pakai stretching. Misal kayak gini, dia bisa stretch atau kita mau stretch tricep kita juga bisa dari belakang. Kita injek stretch begini, dia untuk memberikan tekanan balik aja. Ya, bantu oke. stretching. Oke, terus ini yang ini sendiri Coach, yang flats ini. Plate ini kita plate-nya beda. Kita pakainya bumper plate. Jadi plate yang bisa dibanting. Jadi karena kita functional, maksudnya kita sebenarnya lebih ke CrossFit. Jadi kita melibatkan gerakan Olimpik gitu, Olympic movement. Jadi kita banyak kayak snatch, clean and jerk, kita banyak drop barbell dari overhead. Jadi kita pakai plate-nya mostly bumper plate yang bisa dibanting. Gitu. Oke, ini juga ada bar. Terus ada barbell. Nih. Barbel ini ada yang 20 kilo, ada yang 15 kilo, itu untuk yang cowok cewek aja. Terus kayak fungsinya banyak sih, dia bisa digunakan banyak untuk strength training. Kalau dari rack bisa buat squat, bisa buat shoulder to overhead, bisa buat deadlift kalau misalnya dari lantai. Jadi kayak yang posisi di sana itu, yang di sana ini Yuk. udah disiapin di lantai Nih, kayak udah buat disiapin deadlift. nih. Yuk kita lihat. Ini dia. Oke, jadi dia bisa kalau di lantai diisi plate, jadi dia bisa gerakannya bisa buat deadlift. Ini hip push back, berdiri tegak. Ini kayak buat melatih strength, compound movement, melatih otot glutes sama punggung kalian. Turun belakang, berdiri tegak kayak gini. Oke. Kalau ditaruh di rack juga dia bisa buat squat. Contoh. Barbelnya ada di rack, dia bisa ditaruh di belakang leher. Bisa untuk melatih otot paha kalian. Jongkok. Naik berdiri tegak.
ini untuk latihan otot paha. Kalau misalnya di depan ke shoulder, ini untuk otot bahu. Jadi banyak sih fungsinya meskipun dengan satu alat, tapi kita bisa banyak fungsinya, multifungsi, betul. Terus kalau ini sendiri, rack ini sendiri fungsinya untuk apa, Coach? Racknya jadi kita bisa gunakan untuk pull up, bisa latihan perut. Jadi kalau tadi kan kita gerakan mendorong kebanyakan, kalau bar ini untuk gerakan menarik. Jadi naik, kemudian kita tarik dari atas. Ini untuk otot punggung. Bisa juga untuk otot perut, lututnya diangkat. Otot perut juga, otot paha, kayak gitu. Ya, terus ini juga kita ada Iya, box. kita ada Ini, box. Ya, ini box biasanya dipakai buat jump box ataupun jump Betul. over box. Kita bisa pergunakan. Box jump, jadi kita Ya. untuk melatih plyo, explosiveness, kita buat melatih agility kita. Jadi lompat ke atas dan berdiri tegak. Oke, kayak gitu aja sih. Ya. Banyak juga, masih banyak juga. Ya, banyak Apalagi? banget fungsinya. Jadi kalau untuk functional fitness banyak banget alatnya. Di situ juga kita ada mat ball ya. Iya, mat ball. Mat ball Mat juga ball. kita pergunakan untuk mulai dari macam-macam ya Coach ya. Bisa Banyak, untuk bisa. core, dia bisa untuk sifatnya. kaki juga Betul. ya. Macam-macam. Bisa. Jadi, Terus yuk kita lihat yuk. Oke viewers, tadi sebelum kita mulai pakai bar, kita pergunakan PVC ya. Iya, Nih PVC ini fungsinya untuk apa nih Coach? Sama, ya? ini fungsinya untuk pemanasan dan biasanya kita gunakan untuk teman-teman yang baru mulai belajar juga. Jadi nggak langsung pakai beban yang berat, untuk adaptasi dulu aja ke badannya, pemahaman terhadap teknik ya, Coach, badannya, ya? terhadap teknik dulu. Kalau dia udah paham dengan beban yang ringan, nanti yang berat pasti bisa nyusul. Oke, jadi dia bisa pemanasan, penyesuaian kalau yang tadi aku contohin bisa pakai barbel, sekarang pakai PVC dulu. Dari bawah ke atas semuanya sama, cuma untuk visualisasi aja kalau ini adalah barbel gitu aja. Kalau bola ini dia sistemnya untuk out object sih, jadi karena kita kan sehari-hari nih functional movement kita dari adaptasi kegiatan sehari-hari, kita banyak nemuin barang-barang yang bentuknya nggak enak untuk kita angkat. Kalau kayak tadi barbel emang didesain untuk kita angkat, kalau dia kan sifatnya out object, kita angkat barang kayak gimana, how to pick up stuff dari lantai, kita harus ngambilnya bagus. Jadi sistemnya out object aja sih. Untuk maksudnya barang yang janggal untuk diangkat. Betul, angkat galon lah contohnya, betul. Angkat Kayak gitu ember ya viewers ya. Jadi udah terlatih bentuk tubuhnya, nggak asal gerak Betul, aja, betul. akhirnya malah cedera ya Iya, Coach. betul. Iya. Oke, kayaknya itu aja alat-alat yang dipergunakan dalam functional fitness. Makasih banget Coach. Sama-sama, Nanti bakalan Karina. kita tanya lagi ya. Siap. Oke, kayaknya itu aja alat-alat yang akan kita pergunakan hari ini untuk functional fitness. Oke, kita langsung aja Coach latihan Ya, yuk. udah mau mulai Yuk, bentar lagi. come on viewers. Kalau total aku udah ikut olahraga functional fitness ini kurang lebih sekitar 2 tahunan lebih. Yang aku rasain adalah di usia aku yang udah masuk ke 53, aku ngerasa jadi lebih kuat, kekuatannya lebih ada dan aku bisa jaga berat badan. Karena di usia yang mulai bertambah biasanya berat badan itu selalu jadi momok menakutkan bagi cewek-cewek terutama ya. Jadi aku ngerasa bahwa functional fitness ini ngebantu banget mulai dari meningkatkan stamina, mulai dari meningkatkan kesehatan, sekaligus menjaga berat badan aku supaya tetap fit dan tetap sehat. Kalau olahraga ini dia itu
adalah sebuah paket yang sempurna kalau menurut aku. Karena apa? Karena dia high intensity interval trainingnya masuk, jadi kita begitu teknik strength langsung ke HIIT-nya, itu tuh penting banget untuk pembakaran lemak sekaligus pemberdayaan kalori kita yang menggunakan lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Jadi bagus banget, cakep banget bila kita ingin pembentukan mulai dari penumbuhan otot sekaligus misalnya untuk menjaga berat badan. Ini adalah salah satu olahraga yang aku sarankan karena kardionya dapat, strength-nya dapat, jadi pertumbuhan ototnya dapat dan kita juga lebih sehat karena jantung kita juga berpacu dengan layaknya anak-anak muda lah pokoknya gitu. Kenapa banyak perempuan ya? Karena gini, sebenarnya dari perempuan ini lebih insecure biasanya ya dengan berat badan, dengan macam-macam. Jadi olahraga yang sekarang ini lebih diminati selain lagi tren, mereka tahu bahwa olahraga ini bisa menjaga berat badan kita dan perempuan itu kan doyan nyemil tapi takut gemuk, itu dia insecure. Jadi ini adalah sebuah jawaban, functional fitness adalah sebuah jawaban dari segala permasalahan dengan berat badan kamu semua. Olahraganya sendiri mungkin pertama kali tuh 2020 lah, awal Covid lah. Jadi awal Covid itu waktu itu sebelumnya olahraganya ya standar lah, laki-laki bola, futsal. Cuman 2020 karena terkendala Covid dan kebetulan yang punya Domsok adalah sepupuku sendiri, Hendrianto Richen. Jadi ya aku join dia. Jadi mulai beralih ke weightlifting lah kayak gini, CrossFit. Yang pasti sih badan lebih bugar ya. Kedua mungkin lebih pede karena secara nggak langsung kita beda ya weightlifting sama ketika kita main bola atau apa. Ini tuh ketika kita bebannya progresif bertambah itu secara pede, secara body juga lebih enak, lebih enteng lah. Aku emang awalnya dari pandemi 3 tahun yang lalu udah mulai CrossFit karena kebetulan coachnya juga buka di dekat rumah. Nah, terus aku juga suka ngangkat beban, jadi aku lebih tertarik olahraga ini dibandingkan olahraga yang lain. Functional fitness memang bisa menjadi pilihan bagi viewers yang ingin sehat sekaligus fun. Diadaptasi dari berbagai olahraga yang ada, tentu saja semakin menjadikan olahraga ini cukup populer. Karena selain memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan tubuh, olahraga ini pun bisa meningkatkan penampilan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tentang olahraga ini benar-benar membantu kita dalam fungsional kita sehari-hari. Dari misalnya kita squat, kita ngangkat anak itu sebenarnya nggak boleh sambil nungging. Kita harus squat, angkat anak ke atas. Ini secara pribadi saya sebagai ibu rumah tangga. Terus secara hal-hal yang lain tuh lebih memacu endurance saya. Misalnya loncat, habis itu burpee,
itu sangat mempengaruhi endurance saya yang dari awalnya saya suka malas-malesan menjadi lebih semangat. Yang menarik dari olahraga ini ya menurut aku karena selain kita bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya, kita juga harus bisa berkompetisi dengan diri kita sendiri. Karena di sini tuh untuk dari beban, terus waktu timernya itu tuh kita yang nentuin. Kita mau cepat, kita mau kuat, itu kita semua yang nentuin kita bisa apa enggak gitu. Hai viewers, sekarang ini lagi melakukan gerakan push press. Jadi kita akan melakukan mulai dari snatch high pull, terus ada hang muscle snatch, ada push press behind the neck, terus kita ada OHS overhead squat, terus ada power snatch, ada behind the neck tapi push press, dan kita ada OHS lagi, terus ada squat snatch. Ini jadi lagi dilakuin, jadi ada bertahap ya. Kalau sekarang totalnya ini untuk ini kita masuk dalam strength. Jadi strength ini biasanya dilakukan karena kebenaran kalau 830 tuh banyak banget membernya yang ikutan, termasuk salah satu kelas favorit di Doms Box. Jadi kurang lebih ada sekitar 30 menit untuk kelas strength aja. Setelah itu ada kelas kondi sebanyak 15 menit. Tapi kita biasanya ada time cap-nya. Jadi pada saat kondi atau conditioning, dia ada waktunya, jadi 12 menit, 10 menit paling sedikit untuk melaksanakan conditioningnya itu sendiri. Kenapa memilih olahraga ini? Karena sebelumnya saya atlet taekwondo, jadi secara fisik saya butuh untuk terus berlatih, terutama untuk bagian lower body saya gitu. Di sini itu karena memainkan beban, jadi kita lebih sering untuk bermain di lower body, tapi tidak juga tetap dilatih untuk upper body kita gitu. Jadi di sini sangat ada semua gitu. Pengalaman yang saya dapat banyak sih ya, salah satunya yang tadi saya bilang gitu. Jadi sehat udah pasti, terus banyak temen, terus karena saya susah bangun pagi, tapi dengan aktivitas olahraga itu membantu habit saya, lifestyle saya tuh lebih bagus gitu.